Saya nggak mengerti ini hati nurani dari hakim pengadilan tinggi ini masih ada atau tidak. Para hakim yang terhormat yang katanya wakil Tuhan itu mengerti atau tidak dampak dari perusakan lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa itu luar biasa loh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, jujur saya sedih mendengar kabar dari Sulawesi Utara. Ada orang yang merusak atau merambah hutan lindung Gunung Kelabat di Minahasa Utara dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Manado. Saya bingung Di pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan hanya dihukum 3,5 tahun dan ganti rugi 1,5 miliar atau berapa begitu. Pada saat kasasi bukan malah diperberat, yang terjadi dibebaskan. Saya nggak mengerti ini hati nurani dari hakim pengadilan tinggi ini masih ada atau tidak. Para hakim yang terhormat yang katanya wakil Tuhan itu mengerti atau tidak dampak dari perusakan lingkungan yang dilakukan oleh terdakwa itu luar biasa loh. Mereka melakukan penambangan galian C secara ilegal di kawasan hutan lindung. Akibatnya banjir bandang menerjang Minahasa Utara dan beberapa orang jadi korban, rumah-rumah juga hanyut. Nah, hal seperti ini kok tidak mau dimengerti oleh hakim di Pengadilan Tinggi Manado ini. Jujur saya sedih itu. Jadi menyikapi tragedi banjir bandang di Minahasa Utara itu bukan hanya karena itu azab Tuhan, tapi karena kelakuan manusia yang merusak hutan lindung Gunung Kelabat dan dibiarkan dan justru sekarang dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Tinggi. Jujur saya kecewa Saya berharap Badan Pengawas di Mahkamah Agung atau mungkin Komisi Yudisial menelisik meneliti, menginvestigasi hakim-hakim di Pengadilan Tinggi yang memutuskan bebas pelaku perusakan hutan lindung Gunung Kelabat. Saya tidak mau suudzon, saya tidak mau berprasangka negatif, tapi ada indikasi hakim-hakim tersebut masuk angin. Saya heran Berapa sih yang diterima kalau benar hakim itu masuk angin dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambangan galian C secara iliar? Masa sih sesuatu analisis yang sederhana begini hakim di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara tidak mau tergerak hatinya untuk menghukum, memberikan efek jera kepada para pelaku perusak lingkungan ini? Nah, saat ini prosesnya saya dengar sudah masuk di kasasi. Artinya bola panas ini ada di Mahkamah Agung. Harapan saya kepada Hakim Agung yang terhormat, hakim yang katanya wakil Tuhan di Mahkamah Agung, tolonglah tunjukkan kepada kita bahwa Anda peduli dengan lingkungan. Kalau pelaku perusakan lingkungan yang melakukan penambangan galian C dibebaskan, akhirnya yang terjadi rakyat berpikir bahwa mereka bisa melakukan hal yang sama. Di hutan lindung ada undang-undang perlindungan hutan lindung, sudah ada. Di undang-undang kehutanan juga sudah ada. Jadi keputusan pengadilan jangan sampai merusak mindset dari masyarakat. Masyarakat di sekitar Minahasa Utara itu selama ini sudah menjaga lingkungan agar hutan lindung itu bisa terjaga dengan baik. Karena apa? Kalau tidak, ya seperti terjadi beberapa waktu yang lalu, tanah longsor, banjir bandang, korbannya rakyat. Nah, kalau nanti di kasasi Majelis Hakim Mahkamah Agung membebaskan, berarti hakim-hakim yang terhormat ini harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia. Mereka juga harus bertanggung jawab atas mindset masyarakat yang
rusak seolah-olah diperbolehkan merusak hutan lindung. Jadi sekali lagi saya bermohon kepada majelis hakim di proses kasasi Mahkamah Agung ini, punyailah kepedulian untuk menjaga lingkungan. Milikilah nurani, kedepankan nurani untuk menjaga marwah hukum di Indonesia. Karena apa? Akibat keputusan dari Pengadilan Tinggi Manado ini, orang sedang meragukan ini hukum di Indonesia ini jalan atau tidak. Belum lagi nanti kita dikritisi oleh para pegiat lingkungan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, seolah-olah negara abai dalam menjaga lingkungan. Ini berbahaya. Citra buruk Indonesia dipertaruhkan, dan itu ada di tangan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung. Sahabat Indonesia, sebagai warga bangsa, meskipun saya tinggal di Jakarta dan jauh dari Minahasa Utara, saya berharap kepada Majelis Hakim di Kasasi Mahkamah Agung berikan hukuman seberat-beratnya bagi orang-orang yang merusak hutan lindung Gunung Kelabat. Harus ada efek jera, karena sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya, dan buat apa dibuat undang-undang kalau tidak dilaksanakan. Undang-undang perlindungan hutan lindung juga ada, undang-undang kehutanan juga ada, undang-undang tentang tata kelola penambangan galian C juga sudah ada. Kalau ini diabaikan, jangan salahkan rakyat kalau menduga institusi kehakiman di Mahkamah Agung tidak peduli dengan lingkungan. Jadi sahabat Indonesia, ini saya suarakan sebagai perpanjangan suara dari sahabat-sahabat saya di Minahasa Utara yang berteriak marah karena pelaku yang merusak lingkungan di hutan lindung Gunung Kelabat dibebaskan di Pengadilan Tinggi Manado. Tapi saya mohon jangan berputus harap. Kita masih mempunyai satu proses, yaitu kasasi di Mahkamah Agung. Saya mempunyai keyakinan hakim tinggi di Mahkamah Agung masih punya nurani untuk menegakkan wibawa hukum di Indonesia. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh hakim tinggi di Mahkamah Agung dan memberikan hukuman yang seadil-adilnya, seberat-beratnya bagi orang-orang yang telah merusak lingkungan. Ini demi Indonesia dan ini demi masa depan anak cucu kita nanti. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi SKM.